Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang salam bisa Ba'du. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Wa yassir li amri. Amin. Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban mubarakah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kota Bumi Dua. Alhamdulillah Ustaz Haji Iman Basuki. Alhamdulillah Ustaz Nurdin. Alhamdulillah Ustaz Nanang. Alhamdulillah Ustaz Haji Iwan Setiawan. Alhamdulillah Ustaz Haji Hidayat. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya dalam sehat batin, nggak bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk youtuber yang eksis, jadi Bapak Sarijo, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hadirin yang majelis salim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diri di Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapatkan pahala yang besar dan yang dunia di akhirat. Amin. Pertama, pahala dan dukungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang mana dengan majal alhamdulillah kita bisa uluk salam kepada orang alim, bisa melihat, bisa berjabatan tangan, dan pokoknya mah bisa berkumpul sebagaimana insya Allah dalam kajian pada kesempatan ini. Maka dari itu yang punya dan mau kitabnya buka ya, masih di halaman 9. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asma'i bidarin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 baris keempat dari atas. Waqala dan bersabda An-Nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man zaro barang siapa yang berziarah aliman kepada seorang alim, Fakaan nama zaroni, maka seakan-akan ziarah dia kepadaku. Waman sobaha, dan siapa yang bersalaman aliman kepada orang alim,
Bakaan nama sopahani maka seakan-akan bersalaman berjabat tangan kepada waman jalasa dan siapa yang duduk aliman dengan orang alim bakaan nama jalasani maka seakan-akan duduk ya bersamaku di dunia waman jalasani dan siapa yang duduk denganku di dunia ajlasu maka aku akan mendudukkan dia bersamaku yaumul kiamati bersamaku pada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, masih di bab yang pertama yakni tentang keutamaan ilmu khususnya ulama, dan ini merupakan yang terakhir ya, hadis yang terakhir ke-10. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man zaro aliman bakaan nama zarot. Siapa orang yang berkunjung kepada orang alim, maka seakan-akan dia telah mengunjungiku, kata Nabi. Jadi siapa aja, laki, perempuan, yang mengunjungi orang alim. Orang alim itu yang berilmu agama dan diamalkan. Nah, ini baik yang sudah meninggal, lebih-lebih yang masih ada ya. Asal proporsional aja, artinya kalau laki-laki atau ke laki-laki, kalau perempuan ke perempuan gitu ya. Ya kalau laki-laki mungkin ke ustadz, ke kiai, ya kalau perempuan ke ustadz aja gitu. Jadi jangan salah prosedur, apalagi kalau sampai berjabatan tangan nanti ada ya. Jadi dengan berkunjungnya seseorang kepada orang alim, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih ada, maka itu seakan-akan sudah berkunjung kepada Rasulullah SAW. Nah, berbicara berkunjung kepada Rasulullah SAW ini, ya, jangankan istilahnya masih ada, walaupun ada juga Rasulullah sekarang seandainya itu perlu biaya besar. Tahu sendiri dari Indonesia ke Madinah berapa? Ya, bolak-balik 40 juta. Normal 35. Dan itu nggak mungkin, karena memang masanya juga sudah beda kan? Kurang lebih sudah 1.500 tahun yang lalu lah kurang lebih ya. Ya, tapi ternyata tuh alhamdulillah dengan kita berkunjung kepada orang alim, ya itu hakikatnya kita berkunjung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah dijamin suatu kelipatan kebahagiaan. Karena memang nggak bakal seorang itu berkunjung kalau nggak cinta dasarnya ya. Makanya dalam suatu kesempatan pernah Rasulullah SAW itu melemparkan suatu pembicaraan kepada para sahabat bahwa beliau Rasulullah SAW rindu kepada saudara. Nah, saat itu diantaranya ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana denganku ya Rasulullah? Engkau bukannya saudaraku tapi sahabat. Nah, mungkin karena levelnya Sayyidina Abu Bakar terlalu dekat dengan Rasulullah, dianggapnya wajar kalau sahabat Abu Bakar sahabat. Ada yang lain nih yang nggak senior, yang nggak terkenal itu ya. Bagaimana dengan saya? Kamu mah semua sekarang yang ada ini adalah sahabat saya, bukan saudara saya.
Karena yang namanya sahabat itu kan syaratnya dua. Satu, dia itu berkumpul, berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan yang kedua pastinya beriman. Maksudnya, bagaimana kalau dia berkumpul tapi nggak beriman? Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi jangan berangkat-angkat, enak katanya kalau kita hidup sejaman Rasulullah bisa langsung menyaksikan keindahan akhlaknya, kelembutan kata-katanya. Yaitu kalau memang beriman, kalau agama lebih daripada Abu Jahal. Yang penting mah kapan aja kita beriman ya. Nah sebaliknya nih, walaupun orang itu hidupnya sejaman, ya, itu sejaman, tapi dia itu beriman bahkan ya, tapi nggak ketemu, itu juga bukan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni, orang Palestina. Itu yang namanya Uwais Al-Qarni, keimanan luar biasa, sampai beliau ini diakui sebagai orang yang terkenal di langit. Jadi Uwais Al-Qarni ini kalau di bumi nggak terkenal, karena dianggapnya ya orang biasa, ternyata di langit itu terkenal. Nah ini walaupun pernah Uwais Al-Qarni ini berusaha datang ke Madinah dari Palestina ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu Rasulullah lagi keluar ya istilahnya. Itu sampai nunggu beberapa saat, dia belum pulang juga, dan Uwais Al-Qarni ingat pesan ibunya, jangan lama-lama, jangan lebih daripada 2 hari. Sebab Uwais Al-Qarni itu yang menanggung ngurusin ibunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni pulang kembali, dan sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi iman luar biasa. Itu bukan sahabat. Tapi walaupun bukan sahabat, ini luar biasa. Bahkan sampai-sampai Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doain. Ya. Padahal bagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu ya, tapi tetap itu pesan Rasulullah kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ya bahkan Sayyidina Ali ya, minta doa. Nah, jadi disinilah nggak jaminan orang ketemu, ya. Kalau nggak beriman mah gitu aja. Nah, makanya pada saat itu kemudian siapa yang dimaksudkan orang-orang yang di saudara itu yang sangat dirindukan gitu ya oleh Rasulullah SAW. Itu kata Rasulullah, orang yang belum pernah ketemu denganku, melihatku, tapi beriman. Siapa itu? Kita. Betul. Iya. Iya. Amin. Bahkan sahabat juga pada saat itu diakui, belum orang yang melihatku dan beriman, tapi satu keberuntungan ini. Bahasanya tuba ya, liman doani wa manabi. Satu keberuntungan bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi ketika berbicara bagi orang yang belum pernah melihat tapi beriman, itu sampai 3 kali tuba-tubanya itu. Bahkan ada hadis mengatakan sampai 7 kali. Berarti kalau sahabat itu dapat satu keberuntungan, kita nih itu bisa dapat 3 bahkan 7. Yang penting beriman. Insya Kalau amin. Allah itu ya. Makanya jalan itulah. Kalau kita pengen dapat juga secara spesialis khusus, bagaimana keuntungan kita berkunjung kepada Rasulullah SAW, udah kita rajin aja kunjungi orang-orang alim, ya khususnya dengan cara pengajian ini gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ya karena datang, terutama yang masih ada ya, ketemu kan, selamat. Waman sopaha, dan siapa yang bersalaman aliman dengan orang alim,
Maka nama sobani, maka seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Coba. Sekali lagi nih, ya kita jangankan istilahnya sejaman ya, nggak sejaman juga sulit karena jauh. Apalagi dia udah nggak mungkin karena beda ya. Apalagi kita selaman. Tapi ternyata selaman Rasulullah ini pokoknya mah kalau udah selaman dan riwayat ya, itu wanginya beberapa hari hilang. Asli Rasulullah dari keringat itu loh. Jadi nggak mesti pakai minyak wangi, Rasulullah udah wangi. Makanya terutama kalau malam walaupun gelap ya, itu Rasulullah lewat ketahuan dari wanginya. Ya kita juga sama ya ketahuan ya. Oh, keringetnya. Kesang. Gitu. Pakai deodoran untuk saus. Nah jadi itu siapa aja yang bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan dia sudah bersalaman denganku, kata Rasulullah SAW ya. Tapi ini sekali lagi proporsional tadi. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan sama ustazah, laki-laki sama ustaz ataupun sama kiai ya, habaib. Jadi jangan istilahnya perempuan selaman sama ustaz, sama kiai, batal ini. Ya bahkan sampai dicium lagi ya. Hati-hati tuh. Ini kadang-kadang ada ya, ustaz bahkan kiai itu bukan aja dia di jabat tangan dicium, malah ngasihin. Apalagi Itu ya. Sudah ya, kecuali pakai sorban baru ya. Gitu. Nah jadi hati-hati nih. Jadi jangan bahasanya kan yang namanya guru mah lebih daripada orang tua katanya ya. Memang benar dari segi kepatuhan itu lebih daripada orang tua, apalagi mertua mah. Kalau kita begitu patuh taat kepada orang tua mertua, ke guru udah lebih-lebih. Tapi tetap dalam masalah pembatalan hubungan dan keharam bersentuhan berlaku. Ya, bahkan Rasulullah ada suatu hadis, kalau umpamanya disentuh dengan api neraka begitu panas, itu masih lebih baik daripada bersentuhan. Ya, gitu. Jadi itu sangat disayangkan sekali ya. Karena apa motifnya gitu, dia dibiarkan saja tangannya dicium bahkan malah ngasihin. Ya, kecuali tadi pakai sorban gitu ya. Itu ya udah sebenarnya kalau pakai waktu begini aja cukup kalau laki-laki sama perempuan begitu ya. Jadi jangan bahasanya guru karena katanya haknya yang ditaati lebih daripada orang tua. Akhirnya guru itu nggak batal, tentu juga nggak haram. Tetap ya namanya guru mah walaupun begitu besar haknya tapi bukan mahram. Makanya boleh seorang guru menikah dengan murid, boleh. Nggak ada larangan ya. Gitu. Nah kemudian waman jalasa aliman pakaan nama jalasani di dunia. Dan siapa orang yang duduk bersama dengan orang alim, kumpul-kumpul nih tentunya di pengajian ya, kan kumpul tuh. Kan di sini juga alhamdulillah tadi ya. Atau ada Ustaz Haji Iwan Basuki, ada Ustaz Nurdin kan ya, ada Ustaz Nanang, Ustaz Iwan, ada Ustaz Haji gitu kan ya, orang alim doang tuh. Ya itu seakan-akan dia itu duduk bersamaku kata Rasulullah ya, itu di dunia. Jadi tadi sekali lagi kita boro-boro istilahnya duduk bersama ya, karena memang nggak sejaman, ada sejaman juga perlu biaya besar. Tapi ternyata dengan kita duduk dengan orang alim, orang yang berilmu agama dan diamalkan, itu seakan-akan kita duduk bersama dengan Rasulullah SAW di dunia ini. Nah bagaimana keuntungannya kalau kita sudah duduk bersama-sama dengan Rasulullah di dunia ini karena kita duduk bersama dengan orang alim. Nah, waman jalasani fitunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang duduk bersamaku, ya karena tadi duduk bersama dengan orang alim ya, maka pasti kalau tadi mas sebelumnya itu ibaratnya pakai seakan-akan.
Tapi ini mau pakai pil madi. Ya tadi juga pil madi sih, tapi pakai apa? Tasbih gitu ya katakannya. Seakan-akan. Ini mah sudah pasti aku akan dudukkan dia bersamaku nanti di hari kiamat. Alhamdulillah. Itu kalau Rasul nanti di hari kiamat duduknya di mana? Surga ya. Bahkan surganya kita satu VIP gitu kalau sekarang maksudnya ya. Amin. Nah, orang-orang yang duduk bersama dengan Rasulullah juga di dunia itu juga akan bersama. Nah mungkin kalau kita sekarang nggak bisa langsung duduk bersama dengan Rasulullah, nah makanya rajin-rajinlah duduk bersama dengan orang-orang alim. Itulah pastinya dengan ngaji ya. Nah bahkan di hadis yang lain riwayat Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ya, yang artinya terjemahannya nih langsung aja ya. Siapa orang yang berkunjung dengan orang alim, maka ya dia itu pasti sudah mengunjungiku. Ini juga pakai ibaratnya bukan pakai pakaan nama lagi, pakai pakot ya. Udahnya kot tahki zaro pilmadi. Jadi benar-benar kepastiannya. Kalau di hadis tadi di awal itu ada pakaan nama seakan-akan gitu ya. Kalau ini mah pakot zaroni, maka sungguh dia sudah berkunjung denganku. Jadi benar-benar dipastikan gitu. Dan waman zaroni wajabat lahu syafaati itu ya. Siapa orang yang sudah berkunjung denganku karena berkunjung dengan orang alim kumpul, maka pasti juga wajib baginya mendapatkan syafaat. Pertolongan Rasulullah sangat kita butuhkan belak dari kiamat. Ya. Tapi jangan mentang-mentang udahlah mau bagaimana yang penting mah sahabat Rasulullah SAW. Ingat sahabat itu kan pertolongan, tapi sifatnya hanya mengganjal aja ya, menambal. Logikanya yang namanya nambal itu harus ada yang ditambal. Nggak mungkin bisa nambal kalau nggak ada yang ditambal. Makanya ya seperti sholat kita punya kurang khusyuk ya, nah itu nanti dengan syafaat ditambal. Amin. Ibadah yang lainnya kita kurang benar, insya Allah dengan syafaat itu ya. Jadi jangan bahasanya, lah nanti ada Rasulullah nih, gitu. Ya. Iya. Bahkan nih, wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru saidin. Bagi orang yang istilahnya tadi berkunjung dengan Rasulullah karena berkunjung kepada orang alim, itu setiap langkahnya nih, setiap langkah kakinya itu mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Subhanallah ya. Yang namanya orang mati syahid nih di dalam hadis luar biasa, minimal ada 7 keutamaan. Ya kan yang namanya syahid itu sebenarnya berat karena modalnya harta nyawa ya, itu pun belum menjamin orang yang mati di medan perang sekalipun belum menjamin syahid. Ada kan kisahnya begitu dihadapkan kepada Allah tuh orang 3 kelompok manusia ya, satu orang syahid, kedua orang alim, ketiganya orang yang dermawan ya. Nah semua itu wah udah pede, jadi pengen masuk surga. Ternyata begitu diprotes orang dermawan, kenapa kamu pengen masuk surga? Karena yang namanya dermawan itu dekat ke surga, dicintai Allah ya, dicintai oleh manusia, oleh Nabi, jauh dari neraka dan dekat ke surga, benar ya. Tapi kamu bohong, kedermawanan kamu bukan karena aku, tapi pengen dipuji sebagai orang-orang yang dermawan dunia. Iya. Apalagi zaman sekarang nih, zaman apa? Kampanye ya, iya. Orang-orang dewan yang tadinya mah money politik, sekarang meloyan. Stop money politik. Money politik stop ya. Iya. Itu bohong itu ya, bakalannya. Nah, yang keduanya orang yang mati syahid, apalagi cuma ya
Sampai-sampai orang mati syahid darahnya nggak boleh dihapus, nggak boleh digantiin ya Pak. Dan kapalnya yang secara logika itu najis padahal mah ya, tapi secara spesialis justru kudu dijadikan kapan pakaiannya saksi. Oh benar dia juga pede, tapi ternyata apa? Nggak tahu. Kamu berbohong. Sebab kalau mati syahid bukan karena aku, tapi pengen disebut orang yang pemberani, orang yang mati syahid gitu ya, pengen terkenal gitu ya. Kayak juga. Kemudian yang ketiga, orang alim juga sama rupanya ya. Orang alim pede lagi. Ya karena semuanya kan tahu orang yang mati syahid keterangannya, orang yang tadi derma juga keterangan dari orang alim. Ternyata orang alim juga itu ditolak juga. Kenapa? Sebab motivasinya bukan karena Allah gitu ya. Apa? Pengen dipuji, pengen disebut orang yang alim. Makanya nih hati-hati di sini ya. Jadi luar biasa nih. Orang yang mati syahid ini dalam hadis pernah ada 7 ya. 1, diampuni seluruh dosa-dosanya pada awal saat terbunuhnya. Bahkan makin sadis terbunuhnya itu makin besar ya. Kedua, diperlihatkan di dunia tempatnya di surga. Makanya kalau orang mati syahid itu ketika meninggal walaupun sadis kelihatannya tapi malah senyum ya. Apa sebabnya? Karena sudah diperlihatkan bidadari, surga. Jadi kalau sudah diperlihatkan kesenangan dalam keadaan susah apapun hilang, nggak kerasa gitu ya. Gitu. Yang ketiga, selamat dari fitnah kubur, udah aman dah, mati syahid mati ya. Yang keempat, diselamatkan dari hari yang sangat mencekam nanti di hari kiamatnya. Terutama di saat umpamanya nanti diserahkan buku catatan nih, ketika dihisab, ketika ditimbang amal, itu tuh saat 3 yang sangat mencekam. Pokoknya mah orang boro-boro mikirin apa orang lain, keluarga juga nggak dipikirin, kecuali hanya dirinya. Nah itu orang yang mati syahid udah aman. Yang kelimanya akan dipasangkan di kepalanya mahkota kebesaran dari intan ya, dan itu lebih besar daripada dunia beserta isinya itu nanti. Jadi udah benar-benar kayak raja yang luar biasa ya. Dan yang keenamnya ya dinikahkan dengan sekurang-kurangnya 72 bidadari. Bahel. Oh tuh 72 bidadari. 72 bidadari ya. Sana mah kuat aja, nah ayo sana mah ya. Iya. Ngesot. Boro. Udah Pak. Udah ye. Gitu ya. Maleh wae. Jadi daerah malam bela itu ya walaupun istri sekurang-kurangnya 72 bidadari itu enggak bakal kelelahan ya. Gitu. Dan ini nih yang paling utama nih ya. Keutamaan orang yang mati syahid itu akan diperbolehkan memberikan syafaat bagi anggota keluarganya di akhirat kelak 70. Jadi ini dalam satu keluarga ada satu aja itu bisa memberikan syafaat pertolongan kepada 70 keluarganya. Luar biasa ya. Makanya secara umum nih ya di dalam surat ketiga surat apa? Al-Imran ya. Ayat 168 sampai 171 ya. Ini sering kita dengar, bahkan kita baca ya, bagaimana Allah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan disangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Ya secara jauh memang ya. Tapi hakikatnya cuma pindah aja gitu ya. Makanya di sini di bal itikol bahasa kalau ngaji soal ini ya alat mah. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, malah diberikan rezeki ya. Terus farihina bima atahumullah. Mereka itu semuanya bahagia, senang dengan apa yang diberikan Allah min fadli daripada karunia Allah wa yastabshiruna, dan mereka itu saling memberikan kebahagiaan billajin alam yang haku kepada orang-orang yang belum istilahnya mati syahid gitu ya, yang belum yusul bikin kepada mereka, artinya yang belum mati syahid ya sangat mengharapkan.
min khalfihim sudah mereka ala khaufun bahkan nggak ada rasa takut alaihim atas orang mati syahid walau yazanun dan mereka tidak sedih. Makanya itu tadi lah, pokoknya kalau orang-orang yang mati syahid biasanya kalau mati itu senyum aja. Itu ya, yustabshiruna, mereka orang-orang yang mati syahid binikmatin itu merasa gembira, binikmatin dengan nikmat minallah dari Allah, fadlin dan keutamaan wa Allah, dan sesungguhnya Allah la yudihu itu tidak menyanyiakan ajrul mu'minin, pahala orang-orang yang beriman ya, khususnya yang mati syahid. Nah itu diantaranya. Dan di hadis yang lain nih ada juga ya. Ini riwayat dari sahabat Abi Hurairah di mana sahabat Abi Hurairah itu pernah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, "Man zaro aliman ayat di qabri summa qara indal ayat indahu ayatan min kitabillah al bi adadi khutwatihi kusuran fil jannah." Jadi siapa aja yang berkunjung kepada orang alim, tapi ini udah meninggal khusus. Yang udah meninggal ya. Makanya kita kalau rajin-rajin lah kalau pengen dapat keutamaan untuk ziarah gitu ya. Nah kemudian sekurang-kurangnya nih, ketika di kuburnya itu membaca satu ayat saja dari kitab Allah. Ini berbicara satu ayat, Fatihah udah berapa ayat ya? 7 kan? 7 sama bismillah. Sekurang-kurangnya Fatihah aja. Pokoknya kita datang ke kubur, khususan di Suhabi Hajal Maid gitu ya, atau di Suhabi Hajal Qabri gitu ya, Al-Fatihah. Udah tuh, 7 ayat. Fatihah doang, Al-Fatihah gitu. Baca Fatihah, 7 ayat sudah. Ini bagaimana? Nah itu ya, apa namanya? Allah memberikan untuknya dengan sejumlah langkahnya nih dari rumah itu sebuah gedung di surga. Bagaimana kalau pokoknya kita ke Tenara ada Syekh Nawawi ya, di Tirtayasa ada siapa? Abdul Fatah yang namanya dulu apa di Sunan apa Sultan Agung ya, Sultan Agung. Sultan Agung Tirtayasa. Tirtayasa. Lagi di sananya ya, banyak lah di Banten lama itu ya. Pokoknya di sekitar kita juga sudah banyak makom-makom keramat itu ya, orang-orang alim khususnya yang jelas itu. Soleh. Ya, itu udah berapa tuh kita? Jadi satu langkah aja tadi itu udah satu gedung nanti di surga. Istana ya. Bagaimana kalau naik motor atau mobil atau tinggal dihitung aja kita gitu ya. Iya. Bahkan wakana lahu bikuli harfin korahu ala qalbi kosrun ya. Dan baginya setiap huruf yang dibaca tadi tuh di atas kuburannya. Jadi jadi itu sebuah gedung juga fil jannati di surga min jabin dari emas. Maka Fatihah itu kalau ayat memang tadi ada berapa? Ada 7. Hurufnya Fatihah nih, sepatihah itu. Kalau memang pakai alif maknya itu 156. Kalau nggak percaya itu dapat pahala salah ya. Jadi kalau Maliki itu 156. Seandainya enggak juga Maliki Yaumiddin itu 155. Sekali lagi kalau nggak percaya ntar lihat di surat Fatihah itu gede pahalanya tuh ya. Hanya Fatihah itu segitu, udah 156 ya. Yang umumnya pakai alif kan Maliki ya, Maliki. Jadi di dalam Maliki surat Fatihah mah itu malinya boleh pakai alif Maliki, ya, boleh enggak Maliki? Hah? Iya kalau pakai alif itu 2 harkat ya. Kalau seharkat boleh, kalau seharkat boleh gitu ya. Nah, kalau di surat Al-Nas ya. Anas apa Al-Falaq? Anas. Wal nasi, malikin nasi. Itu mah jangan dibaca panjang. Ini kadang-kadang ada lata ya. Ingat surat Fatihah? Malikin nas. Itu mah nggak boleh panjang. Ya. Ya. Nah, itulah luar biasanya keuntungan kita ngaji khususnya ya. Jadi secara keseluruhan dengan ngaji kita bisa
uluk salam atau menjawab salam, di mana ini lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Makanya saya tadi uluk salam dijawab ya, kalau yang nggak jawab tuh nggak dapet ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terus bisa melihat kepada wajah orang alim ya, itu lebih baik juga daripada sedekah 1000 kuda perang. Maka di kuda perang ini mahal ya. Nah, apalagi kalau seandainya tadi melihatnya itu dengan senang. Oh, ini pokoknya mah setiap sekali ngelihat itu akan dijadikan satu malaikat sepenglihatan. Itu akan dijadikan satu malaikat yang terus-terusan istighfar memohon ampun sampai hari kiamat. Sedangkan yang nama malaikat udah pasti dijabah, kalau kita istighfar belum tentu ya. Makanya kadang-kadang kalau menurut torekot kita kadang-kadang istighfarnya juga perlu diistighfarin lagi kita mah ya. Begitu bahasanya gitu ya. Bagaimana sih istighfar kalau diistighfar atau salah istighfarnya? Begitu ya. Iya. Itulah mungkin ya keuntungan daripada kita ngaji ya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya dan mudah-mudahan dipahami ya, kita bisa mengamalkannya. Untuk selanjutnya kajian kita fikih ya. Wallahu a'lam bishawab.